Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco Tagulihi, Sarjana Pendidikan, Guru Produktif Teknik Pemesinan di SMK Negeri 2 Bitung, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Ya, sekali lagi jawabannya semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, Ner, persilakan satu orang untuk menuntun doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Yang beragama Islam saya tuntun dalam doa. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbi ighfirli wa li wa kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ner akan mengecek kehadiran. Jadi yang namanya dipanggil langsung bersuara. Mario Bilindade. Hadir. Melkifan Mamadoa. Hadir. Michael Kendage. Hadir. Muhammad Syarul Asrianto. Hadir. Novian Samalukam. Hadir. Primadika Birahim. Hadir. Renol Balompapung. Hadir. Rivaldi Patah. Hadir. Rizky Ramadan. Hadir. Rovaldi Hamzah. Hadir. Sebelum lanjut, Ner ingin bertanya, materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat? Apa? Ya, bagian-bagian mesin bubut. Ada apa saja bagian-bagian mesin bubut? Ada eretan, ada juga kepala tetap, ada juga kepala lepas, ya, cak, meja, tuas, handle, dan lain-lain. Ya, bagus. Kalian masih mengingat materi pelajaran yang sebelumnya. Materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang kecepatan putar mesin berdasarkan tabel yang tersedia pada pemotongan atau pembubutan. Nah, sebelum lanjut, Ner akan bertanya, apakah ada yang sudah paham tentang kecepatan putar mesin bubut? Sekali lagi, Ner ingin bertanya, apakah ada yang sudah memahami tentang kecepatan putar mesin bubut, kecepatan potong, ataupun proses pembubutan? Ya, tidak ada, karena memang ini materi yang baru kita pelajari atau mulai hari ini. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas 11 yaitu KD 3.5. Bisa dibaca? Ya, indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengevaluasi kecepatan putar mesin bubut dengan tujuan pembelajaran 3.51 sama-sama melalui kegiatan diskusi. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita di saat ini. Kemudian setiap pembelajaran kita akan melaksanakan kegiatan penilaian. Jadi apa saja penilaian itu? Yang pertama ada tes pengetahuan, yang kedua ada tes sikap, dan yang ketiga keterampilan. Jadi sekali lagi Ner harapkan kalian harus bersemangat mengikuti pembelajaran di saat ini agar supaya menjadi operator mesin bubut yang profesional, menguasai kecepatan putar, kecepatan potong, waktu pemakanan,
dan lain-lain. Anak-anak, di sini ada benda kerja hasil dari pembubutan kakak tingkat kalian. Ya, ini engsel yang dibubut oleh kakak tingkat dengan permukaan yang kasar. Bisa dilihat. Coba kalian bisa mengangkat bendanya. Ya, bisa disentuh bagian permukaannya? Ya. Bagaimana hasilnya? Kasar. Ya, kasar. Kemudian pada bagian depannya tidak rata. Coba bisa dicek ya. Dengan menggunakan jari. Ini salah satu permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran teknik pemesinan bubut. Masalah ini yang akan kita bahas. Kalian akan mengidentifikasi apa penyebab dari hasil pembubutan ini bisa kasar. Kenapa permukaannya tidak halus? Ya. Ada 4 kelompok di sini. Sudah tentukan nama-namanya. Jadi kelompok 1 ada Rivaldi Pata, ada Marcelino Puasa Primadika, kemudian ada Rizky Ramadan, kemudian kelompok 2 ada Rovaldi Hamzah, Mesiakel Kawelas, Neofort, dan juga Muhammad Syarul Asrianto. Ya, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, jadi kelompok yang dibentuk, kelompok 1, coba angkat tangan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, NER akan membagikan lembar kerja peserta didik, LKPD, dan juga ada bahan ajar. NER minta tolong ketua kelas bisa membagikan. Silakan mengambil bahan ajarnya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi benda kerja hasil dari kakak tingkat yang kasar sambil melihat LKPD. Oke, silakan kalian mengisi nama-nama kelompok. Nanti nomor 1 bisa diisi dengan ketua kelompoknya. Paham? Silakan kalian mengidentifikasi dari benda kerja ini permukaannya kasar, tidak halus. Sesuai dengan petunjuk kegiatan poin D, gejala hasil pembubutan engsel dengan permukaan yang kasar. Nah, di sini ada kemungkinan penyebabnya. Jadi silakan kalian menganalisis apa kira-kira kemungkinan penyebab dari permukaan ini kasar, kemudian tidak rata. Jadi silakan kalian secara berkelompok berdiskusi dan menganalisis. Mana kelompok 4, apa sudah ada kemungkinan penyebab yang dianalisa? Sudah, Ben. Ya. Apa? Kemungkinan penyebabnya tidak menggunakan otomat. Ya, apalagi? Kemungkinan penyebab kedua? Tidak menggunakan finishing. Tidak menggunakan finishing, kemudian pahat Yang tumpul. pahat tumpul, ya. Baik, jadi kelompok 4 sudah menginventarisir kemungkinan penyebab. Kemudian kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Alat pelindung diri apa yang dipakai pada saat membubut? Wear pack, ya, pakaian praktek, kemudian kacamata. Ya. Safety eyes. Oke, baik. Tentunya untuk membubut harus menggunakan kacamata, ya, agar supaya tatal tidak mengena mata. Ya. Jadi silakan inventarisir semua alat pelindung diri, kemudian alat dan bahan apa yang dipakai, semua jenis pahat dan juga alat ukur. Silakan tuangkan ke dalam LKPD. Kelompok 1, bagaimana hasil pekerjaan untuk langkah-langkah pengerjaan dari persiapan? Persiapan ada AS ST37 Ya. dan alat-alat adalah kunci cat, center bore. Silakan melanjutkan dengan langkah-langkah proses pembubutan.
mulai dari pencekaman, kemudian juga bubut facing atau rata permukaan, kemudian bubut rata. Ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai, anak-anak. Silakan bisa disingkirkan LKPD dan juga aktivitas dihentikan sejenak. NER akan menyampaikan materi. Jadi LKPD-nya bisa ditaruh di samping dulu. Nah, kalian silakan menyimak video proses membubut rata dan bertingkat. Ya, silakan menyimak video ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan memasang benda saja pada cekam lapang 3. Ambil kunci cekamnya, kita masukkan benda kerja. Ya, perhatikan proses pencekaman ini menggunakan cekam universal rahang 3. Memasang pahat setinggi senter. Tahap yang kedua setelah melakukan pencekaman benda kerja, setting pahat setinggi senter putar ya. Tujuannya apa? Supaya pada saat proses pembubutan, baik pembubutan facing, itu semua bidang bisa tersayat. 270, yaitu angka 1 dan A. Kita arahkan ke posisi A pada echo yang akan kita lakukan Ya, perhatikan proses pembubutan, pembuatan lubang senter. Jadi anak-anak bisa lihat di tayangan video pada saat kita membuat lubang senter atau proses pengeboran center drill, tentunya permukaannya harus rata ya. Nah, kemudian seperti yang ditayangkan di video, untuk center drill itu diameternya kurang lebih 3 sampai 5 mm. Sehingga dari hasil perhitungan kecepatan harus menggunakan RPM yang tinggi ya. Anak-anak, rumus kecepatan putar mesin bubut N sama dengan 1000 CS dibahagi Pi kali diameter ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan kecepatan putar itu ada rumusnya. Ada 2 jenis pekerjaan yang tadi Ner jelaskan. Pertama adalah roughing atau pengkasaran. Kemudian pekerjaan yang terakhir atau finishing. Karena yang namanya finishing itu berarti proses akhir. Tentu ketika melakukan tahapan finishing, pasti hasilnya akan halus, tidak kasar. Ya, anak-anak, ini tabel kecepatan sesuai dengan jenis mesin yang ada di sekolah. Jadi 160 RPM. Coba silakan. Di mana posisi tuas yang akan kita letakkan? Proses untuk mengatur feed rate itu sangat penting pada proses finishing. Ya. Karena pada saat proses finishing kita melaksanakan pembubutan dengan gerak makan feed rate yang kecil dengan putaran RPM yang tinggi, ya. Ya, sekarang kita belajar mengatur feed rate pada mesin bubut yang ada di sekolah. Jadi ada video yang sudah Ner buat untuk membantu pelajaran kita cara mengatur feed rate pada mesin bubut Crispo. Perhatikan videonya. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara mengatur gerak makan atau feed rate. Nah, apakah feed rate itu? Feed rate merupakan jarak yang ditempuh oleh gerakan mata potong pahat saat memotong benda kerja sepanjang bidang potong setiap 1 kali putaran spindle atau yang biasa juga disebut laju gerak pemakanan. Nah, ini untuk pemakanan dalam satuan milimeter yang sering kita pakai
Misalnya contoh ketika kita melaksanakan pekerjaan finishing, apakah bisa terlihat jelas dengan feedback? Anak-anak, saat ini Mner akan melakukan tes. Jadi tes pengetahuan dalam bentuk Google Form. Jadi kalian akan mengakses link lewat barcode yang ada. Silakan keluarkan semua handphonenya. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Silakan buka Google Lens. Silakan scan barcode yang ada di slide. Tegap gerak. Lancan depan gerak. Siap gerak. Ya, jadi anak-anak, kita akan melaksanakan proses pembubutan sesuai dengan materi pelajaran kita di saat ini, pembubutan engsel. Jadi ada benda yang pertama poros dan yang kedua ada pasangannya yang akan kita bor. Tapi sebelum kita mulai proses pembubutan, Mner bertanya kembali alat pelindung diri apa saja yang akan dipakai pada saat proses pembubutan. Apa? Safety eyes. Ya, safety eyes, wear pack. Ya, jadi jangan lupa sebentar dalam proses pembubutan setiap operator itu harus menggunakan kacamata. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Langkah pertama silakan kalian mencekam benda kerja. Ya, pastikan pencekamannya kuat. Silakan setting ketinggian pahat setinggi senter putar. Tahap yang pertama setelah melakukan pencekaman benda kerja, tentunya kita melakukan proses bubut permukaan, ya, rata permukaan atau istilahnya facing. Ya, jangan lupa untuk alat potong pahat. Kemudian proses penyayatan itu bisa dilakukan dari tengah. Ya, dari tengah keluar. Sekali lagi, proses penyayatan dilakukan dari titik center. Ini melakukan proses bubut facing yang aman. Jadi proses pemakanan dari tengah menuju ke diameter terluar. Ya, bisa dilihat hasilnya sudah rata. Jadi sesuai dengan job sheet, kita melakukan pembubutan rata sepanjang berapa? 40 mm. Ya, tentunya harus buat ukuran 40. Kemudian bisa dibuat tanda sebagai batas pembubutan. Silakan. Ya, bisa menggunakan bagian ekor. Setting 0. Kita bisa jauhkan pahat, matikan mesin. Eretan lintang ini kita setting pada angka 0. Ya, dilanjutkan. Ya, kita lihat hasilnya apakah sudah halus.
Ya, jadi permukaannya sudah halus. Ya, jadi ini sudah pada tahap pengeboran benda yang kedua, pasangan dari poros. Jadi sesuai dengan prosedur tadi sudah melakukan pengeboran center, ya, dengan center drill. Ini sekarang pengeboran dengan diameter 12. Berarti ini sudah benda yang kedua, pasangan dari poros. Jadi ini proses pengeboran dengan mata bor berapa milimeter? 12 mm. 12 mili. Ya. Oke, setelah selesai melakukan pengeboran diameter 14, tes pasangannya. Ya, masuk. Oke. Selesai, silakan dibuka. Selesai. Jangan lupa sesuai dengan prosedur setelah selesai melakukan proses pemesinan harus dibersihkan baik pemesinan maupun peralatan yang digunakan, alat ukur disimpan pada tempatnya. Silakan. Tempatnya. Bagian yang kotor bisa dibersihkan. Simpan alat ukur pada tempatnya sesuai dengan prosedur penyimpanan supaya tidak terjadi kerusakan. Jadi anak-anak, setelah kalian melaksanakan proses pembubutan, silakan kalian membuat laporan, ya. Silakan sesuai dengan job sheet. Silakan menyusun laporan untuk nantinya dipresentasikan, ya. Jadi presentasi semua peralatan yang akan digunakan, alat pelindung diri, alat potong, kemudian langkah-langkah proses pembubutan. Silakan dikerjakan. Ya. Bagaimana? Langkah pertama, Mir. Langkah Kerja pertama, membubut rata. Ya, membubut rata permukaan. Yang pertama, setting benda kerja pada cak independen. Ya. Yang kedua, facing atau rata permukaan 2 mm, Oke. finishing 0,5. Ya, silakan. Yang ketiga, tandai benda kerja diameter panjang 45 mm. Oke, tentunya itu harus sesuai dengan ukuran yang ada di job sheet. Ya, bagaimana semua kelompok? Apakah sudah selesai semua laporan? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil, ya. Hasil dari laporan yang sudah disusun. Jadi nanti dimulai dari kelompok 4, ya. Apakah sudah siap kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4 bisa tampil di depan. Kelompok 4 apakah sudah siap? Sudah, ya. Ya, jadi kelompok 1, 2, dan 3 silakan menyimak pembahasan dari kelompok 4. Nanti kalau ada pertanyaan sebentar ada ruang tanya jawab. Kalian bisa memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pembubutan rata pada mesin bubut dan pengeboran. Pertama-tama, kami akan mempersiapkan alat dan bahan. Bahan pertama, mesin bubut konvensional. Yang kedua, kunci cak. Ketiga, cak bor. Yang keempat, pahat bubut facing ASS 3/4 x 4 inci. Yang kelima, jangka sorong. Yang keenam, center bor. Yang ketujuh, mata bor 6, mata bor 10, dan mata bor 12. Ya. Kan bahan ST37 1 inci. Langkah-langkah membubut rata. Setting benda kerja pada cak independen. Langkah kedua, facing atau rata permukaan 2 mm, finishing 0,5 mm. Langkah ketiga, tandai benda kerja diameter panjang 45 mm. Langkah keempat, bubut rata 2. Yang kelima, setting kecepatan 663
48 RPM sesuai dengan hasil perhitungan. Demikian hasil presentasi kami telah selesai. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas? Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya. Mengapa pengeboran dilakukan bertahap? Katakan. Ya, kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya. Kenapa pada saat saya pembelian kecepatan digunakan 2000 Ya, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah pengeboran dilakukan secara langsung tidak bertahap dengan cara menggunakan kecepatan putaran minimum pada tabel kecepatan potong untuk mengurangi risiko. Kelompok 2, apakah jelas? Jelas. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Berikan aplaus. Ya. Kalian tadi sudah melaksanakan proses pembubutan, ya, engsel. Jadi bagian poros dan juga pasangannya yang sudah dibubut silakan diukur, ya, sesuai dengan job sheet yang ada. Kalian bisa isi di dalam tabel. Ya, silakan kalian mengisi ukuran mana yang tidak sesuai dengan job sheet yang ada. Silakan diisi. Ya, silakan. Jadi pada tahap ini kita mengevaluasi benda kerja yang dibuat tadi, ya, yaitu poros dan juga pasangannya. Bagaimana hasil? Ya, silakan hasil pengukurannya apakah sudah sesuai dengan job sheet. Kemudian permukaannya, perhatikan apakah sudah halus, tidak kasar, sesuai dengan yang kita inginkan. Silakan langsung diisi pada job sheet. Ya, silakan diukur apakah sesuai dengan yang poros dulu. Ya. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Jadi bisa isi ukurannya di sini. Berarti 90 mm, ya, sesuai dengan job sheet. Begitu juga dengan diameter dari poros, ya. Diameter poros 14 mm. Ya, silakan kalian ukur apakah diameter poros, ya, sudah. Jadi 13,9 ukur panjang. Ya, berapa hasilnya? Jadi jawabannya 90 pas. ya, 90. Panjangnya berapa hasilnya? 50. Ya, dituangkan di sini 50. Berarti sesuai dengan job sheet, ya. Job sheet yang ada. Oke. Jadi, anak-anak, sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan mengikuti proses atau prosedur pembubutan, baik pembubutan rata maupun pembubutan facing, ya, permukaan. Apakah hasilnya sudah halus? Sudah? Ya. Permukaannya apakah rata? Rata. Ya, jadi sesuai dengan prosedur sudah dikerjakan dan hasilnya halus dan juga permukaannya rata. Ya. Sampai di sini ada hal yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah pekerjaan harus ada finishing? Ya, jadi pertanyaan dari Jendrison, apakah semua pekerjaan harus ada proses finishing? Jawabannya tentu harus ada proses finishing. Karena ada dua jenis pekerjaan, pengkasaran dan juga finishing, ya. Apa tujuan finishing? Agar supaya permukaannya tidak kasar
kemudian permukaannya juga rata. Ya, jadi rata ini ibarat contoh meja, ya. Coba lihat meja yang ada di depan kalian semua, posisinya rata, betul? Ya. Untuk benda yang kedua, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti sumur, ya, lubang. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan dikumpul semua LKPD-nya. Silakan dikumpul. Ya, tolong ketua kelas mengumpul semua. Oke, anak-anak, sesuai dengan LKPD yang dikumpul, NER akan mengoreksi LKPD-nya. Oke, anak-anak, jadi NER sudah mengoreksi LKPD yang kalian kerjakan. Jadi kalian sudah menjawab semua yang ada, gejala, kemungkinan penyebab, dan juga cara mengatasi, serta langkah-langkah proses pembubutan engsel, ya, mulai dari persiapan alat, kemudian APD, sampai juga proses pembubutan, mulai dari pencekaman, kemudian setting benda kerja, bubut facing, kemudian bubut rata, sampai pada pengeboran. Nah, di sini ada beberapa hal yang NER koreksi terkait dengan langkah-langkah pengerjaan. Jangan sampai ada yang terbalik, ya. Jadi harus sesuai dengan urutan. Kenapa? Karena pada saat proses pemesinan tidak boleh langkah-langkahnya terbalik karena berakibat fatal. Sudah selesai. Sekarang NER bertanya kepada kalian, apa kesimpulan materi yang sudah kita pelajari di saat ini? Ya, apa? Ya, jadi terkait dengan pembubutan rata, apalagi pengeboran, finishing, ya, cara mengatur feed rate, apalagi ya, mengatur kecepatan putar, ya. Oke, ya, jadi permasalahan tadi yang kita angkat ketika permukaan benda kasar, setelah kita menganalisis bersama dan juga menentukan solusi, sehingga hasil dari pembubutan yang kalian kerjakan hasilnya bisa halus, ya, tidak kasar, kemudian permukaannya rata, ya. Sampai di sini paham? Anak-anak, untuk penugasan sebagai pembelajaran tindak lanjut, silakan kalian mengerjakan soal esai. Bisa dibaca soalnya. Penugasan ini nanti kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan, ya. Jadi jangan lupa ada tugas ini dikerjakan oleh masing-masing. Jadi NER akan kumpul pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa. Kemudian untuk materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan itu terkait dengan jenis-jenis alat potong pada mesin bubut, ya. Sekali lagi terkait dengan apa? Jenis-jenis alat potong pada mesin bubut. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa pada minggu depan. Mengakhiri pembelajaran di saat ini, dipersilakan semuanya berdiri. Sebelum menutup pembelajaran, sekali lagi, mana yel-yelnya? SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja. Ya, kita akan menutup pembelajaran dan satu orang menuntun doa. Reksan Pasaribu, silakan. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan pulang. Saya akan menuntun doa, yang beragama Kristen saya tuntun. Berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun pembelajaran kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan.